Baik teman-teman, kita lanjut ke sesi yang pastinya udah ditunggu-tunggu. Sesi Interactive Talk Show with Business Owner. Sesi ini akan memberikan perspektif langsung dari para pelaku bisnis tentang bagaimana mereka membangun karir, beradaptasi atau bahkan hingga pengalaman melakukan career shifting di tengah dinamika dunia kerja itu sendiri. Dan untuk memandu jalannya diskusi pada kali ini, sudah hadir bersama kita Bapak Haryo U. Suryo Sumarto, Founder dan Managing Director Headhunter Indonesia, yang juga dikenal sebagai Career Coach and Headhunter profesional dengan pengalaman panjang di bidang pengembangan talenta. Mari kita sambut Bapak Haryo Suryo Sumarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Bapak Ibu, ini udah 11:30, semoga masih menahan. Kita nanti makan siang sudah disediakan dan sesi ini kita akan menyampaikan, klikernya tadi mana Om? Kliker. Gantian klikernya. Ya, jadi di sesi ini kita akan membahas ini, ideal candidate from the perspectives of business owners. Jadi saya ingin memberikan konteks sedikit, teman-teman semua. Kenapa saya merasa bahwa perlu ada sesi di tengah-tengah antara Om Pit dengan sesi saya, di mana teman-teman harus paham perspektif business owner itu seperti apa. Entah teman-teman saat ini sedang mencari pekerjaan, entah teman-teman saat ini sedang bekerja dan ingin meningkatkan karir, sebenarnya kuncinya ada di business owner. Ibaratnya kalau misalnya teman-teman bermasalah dengan atasan, tapi teman-teman dilihat oleh business owner tetap sebagai karyawan berprestasi, maka ini akan tetap kita akan ada keuntungan dibandingkan kalau seandainya kita ribut sama atasan kita. Nah, saya ingin memberikan sedikit konteks 65,5 juta UKM menyerap 119 juta pekerja atau sekitar 97% dari total tenaga kerja. Nah, ini artinya apa? Teman-teman mungkin nggak salah sih, ngincernya BUMN, perusahaan multinasional, tapi sebenarnya tulang punggung perekonomian Indonesia itu ada di UKM. Lalu data yang kedua, itu tadi dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Ini data kedua dari BPS, Badan Pusat Statistik Indonesia. Peningkatan penyerapan pekerja paling besar itu terjadi di perdagangan besar dan eceran yang didominasi oleh pelaku UKM. Nah, ini menarik nih. Artinya sekali lagi memperkuat tadi pernyataan pertama bahwa sebetulnya yang paling pegang peranan di Indonesia kalau misalnya saat ini kita bicara kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, itu sebenarnya malah UKM. Dan kemudian data dari World Bank itu menunjukkan adopsi e-commerce itu membantu UKM mempertahankan penjualan, memperluas jangkauan geografis, dan mempertahankan tenaga kerja. Nah, untuk itu teman-teman, yang paling penting itu adalah kita berpikir ketika kita berkarya, sebetulnya dimanapun kita berkarya itu tidak menjadi permasalahan. Tinggal bagaimana kita berkontribusi untuk perusahaan dan peluang terbesar sebetulnya adalah di UKM. Kenapa? Karena saya katakan UKM itu perlu dua hal teman-teman. Yang pertama, UKM perlu tumbuh dan yang kedua, UKM perlu menjadi makin profesional. Nah, disinilah peran teman-teman itu akan sangat berperan. Oleh karena itu saya sudah mengundang 3 orang kawan baik saya yang merupakan para pemilik bisnis, di mana teman-teman nanti bisa berdiskusi interaktif dengan beliau-beliau. Nanti kita akan ini, boleh minta tolong teman-teman ini dibantu untuk bar stoolnya supaya nanti kita bisa langsung duduk dan berdiskusi. Jadi yang pertama, ini saya belum kenal lama dengan beliau, tapi saya ngeklik dengan beliau dan kami waktu itu menghabiskan waktu 2,5 jam, dari jam 8 malam sampai jam setengah 11, ngobrol di Cibubur, padahal beliau rumahnya di Jakarta Barat sana, rumah saya di Cibubur. Beliau ngebela-belain dengan alasan, dulu saya pernah punya rumah di Cibubur Pak. Jadi saya nggak keberatan untuk ngopi dengan Pak Haryo jam 8 malam gitu. Beliau ini orangnya luar biasa, membangun banyak bisnis dari nol dan saat ini beliau adalah CEO dari PT Sunfile Manggala Pharma, sebuah perusahaan maklon kosmetik yang berkedudukan di Tangerang. Kita sambut yang pertama adalah Pak Ko Susanto.
Silakan Pak Ko. Panggilannya Pak Santo ya, panggilannya Pak Santo teman-teman. Pak Santo silakan. Oke, baik. Silakan Pak Santo. Oke. Kemudian yang kedua, wah ini gambarnya udah tampil duluan, ini ketutupan lagi. Nah, yang kedua ini adalah kawan saya juga. Perusahaan beliau ini adalah yang menyediakan makan siang kita siang hari ini. Beliau adalah owner dari catering Kaya Bumbu, Ibu Elizabeth Victoria. Silakan Ibu Elis, kita sambut Ibu Elis. Ini Bu Elis ini luar biasa, membangun dari usaha keluarga sehingga kemudian akhirnya menjadi usaha yang sekarang besar dan memiliki central kitchen dengan skala industri. Luar biasa. Oke. Dan kemudian yang ketiga, ini saya kenal beliau sekitar 3 tahun yang lalu. Beliau mengikuti workshop yang saya selenggarakan, waktu itu hadir dengan 2 orang stafnya, dan kemudian beliau menjadi klien saya. Nah, kebetulan beliau ini juga yang mengajak saya untuk bergabung di sebuah komunitas bisnis, namanya Business Network International. Kita sambut Ibu Anissa Herdiana, CEO dari DS Modest. Panggilannya Ibu Anin. Thank you Mbak Anin, silakan. Oke, boleh geser sedikit Pak Santo, biar saya tidak ini. Iya. Yeah. Suara saya masuk? Nggak masuk? Udah masuk ya? Oke. Saya soalnya sambil memperhatikan teman-teman yang di Zoom, karena tadi sempat ada berapa kali suaranya nggak masuk, tapi kalau suaranya udah masuk berarti udah ini. Baik. Nah, ini teman-teman saya, ada Pak Santo, ada Ibu Elis, ada Ibu Anin. Semua adalah pemilik bisnis. Dan mungkin untuk memberikan gambaran ke teman-teman semua, baik yang hadir secara onsite maupun yang hadir via Zoom, mungkin kita mulai dari Pak Santo dulu. Pak Santo boleh cerita sedikit mengenai PT Sunfil Manggala Pharma. Silakan Pak. Terima kasih, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Khususnya terima kasih Pak Haryo, Pak Peter ya, luar biasa Pak tadi sharingannya Pak. Izin perkenalkan, nama saya Ko Susanto, saya founder dari PT Sunfil Manggala Pharma. Sunfil Manggala Pharma itu merupakan manufaktur kosmetik yang melayani OEM dan ODM. Mungkin Bapak Ibu sering dengar namanya Maklon. Karena di sekarang dengan era digital, kosmetik ya merupakan salah satu bisnis yang mungkin banyak dilirik sama Bapak Ibu sekalian. Saya terima kasih hari ini saya diundang sama Pak Haryo. Beliau itu adalah senior saya. Walaupun saya kenal beliau baru mungkin 1 bulanan ya Pak ya? 1 bulanan. 1 bulanan, tapi sebenarnya saya udah mengincar beliau itu sudah setahun yang lalu. Karena kenapa? Di satu komunitas yang tadi Pak Peter sampaikan, nama besar itu luar biasa Pak. Kami sebagai owner bisnis pasti akan melirik orang-orang yang berpotensi Pak. Itu yang hari ini Pak Peter sampaikan itu boleh dicatat, boleh dibuktikan. Hari ini saya kenapa jam 9:15 Pak? Padahal saya sudah pagi-pagi antusias sudah hadir karena kenapa? Bisa dapat sharing. Karena kita sebagai business owner juga harus mengetahui apa yang menjadi harapan dari pencari kerja. Makanya kemarin saya begitu sharing sama Pak Haryo, saya bilang Pak, harusnya izin siap salah, saya harusnya hari ini masih di luar kota, saya balik, besok saya terbang lagi. Saya bukan promo, tapi ini kesempatan. Kesempatan buat kami business owner untuk bisa mengerti. Karena kita saling membutuhkan, business owner membutuhkan Bapak Ibu atau yang pencari kerja, karena saya sampaikan business owner menganggap SDM itu adalah aset intangible yang paling berharga buat perusahaan. Aset-aset lain, tanah bisa dibeli, mesin bisa dibeli. Tapi pertanyaannya, SDM gampang nggak dibentuk? Semua business owner membangun SDM itu perlu waktu. Jadi teman-teman
dan Bapak Ibu semua yang dari sini tetap selalu optimis, kemudian kembangkan diri kita, karena dunia bisnis masih membutuhkan kita. Terima kasih. Boleh cerita dikit dong Pak Santo untuk ininya bisnisnya bergerak di bidang apa? Sunfil Manggala Pharma. Wah ini karena ini menarik, bisnisnya sangat menarik. Jadi gini, saya cerita sedikit histori saya, Pak. Boleh, silakan. Saya ini dari daerah, jadi saya anak kampung. Saya mulai kuliahnya di Jakarta. Dulu saya kuliah di Tarumanagara, ngambil manajemen bisnis. Saya sama kayak cerita Pak Peter, dari awal itu harus hidup susah dulu. Karena kalau kita tidak hidup susah, kita tidak akan menjadi seorang fighter ya Pak ya. Jadi harus tahu susah dulu, kita akan takut sama susahnya. Kemudian saya berkesempatan 13 tahun sebagai distributor telekomunikasi. Jadi kalau misalnya dulu ada merek Samsung, Xiaomi, Oppo, itu saya terlibat di sana. Saya 13 tahun di bidang distributor telekomunikasi. Kemudian 2019 saya berubah menjadi ke manufaktur. Bisnis telekomunikasi saya masih jalan. Kemudian saya juga ada beberapa bisnis yang lain. Pertanyaannya, kenapa saya harus masuk ke manufaktur? Karena tadi yang Pak Peter sampaikan, dunia ini akan berubah terus. Kita harus siap menerima perubahan. Kembali lagi, kenapa saya masuk manufaktur dan apa bisnis saya? Manufaktur kita adalah manufaktur kosmetik melayan ODM dan OEM. Kehadiran bisnis adalah harus bisa memberikan solusi kepada orang lain. Saya hadir di sini, saya hadir di bisnis ini, manufaktur ini adalah memberikan solusi kepada orang-orang baru yang ingin berbisnis. Jadi, baik lagi kalau misalnya kita berbicara bisnis apa yang kami lakukan, salah satu ada bidangnya kosmetik. Bidangnya kosmetik, tapi kehadiran saya adalah membantu orang untuk sukses. Itu tujuan saya, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Santo. Ini luar biasa karena kita nanti akan banyak ngobrol dengan Pak Santo, tapi kita lanjut dulu. Ibu Elis, boleh cerita sedikit mengenai Kaya Bumbu. Bu Elis itu selalu kalau menjelaskan Kaya Bumbu adalah saya tidak jualan bumbu. Oke. Selamat siang Bapak Ibu rekan-rekan. Saya dengan Elizabeth. Jadi Kaya Bumbu ini juga bisa dibilang dari nol. Jadi saya sebelumnya juga karyawan selama 4 tahun. Lalu pas pandemi berkesempatan lah gitu. Sebenarnya basicnya simple Bapak Ibu. Jadi ibu saya nih punya resep yang enak. Akhirnya karena pandemi saya coba masukin sosial media. Dan akhirnya saya memutuskan waktu itu untuk resign. Lalu sampai hari ini kita jalan tahun ke-6. Benar-benar saya tuh dari dapur rumahan. Jadi ada lapak bapak ibu saya gitu ya, ada kos-kosan waktu itu kita babat dikit-dikit jadi dapur karena udah nggak ada orang ya. Lalu baru tahun ini kami bikin central kitchen baru. Jadi sebelumnya kami paling mentok itu bisa terima hanya 1.000 packs. Saat ini kami bisa sampai 5.000 packs di tempat yang baru. Kurang lebih mungkin penjelasannya itu ya Pak. Oke, baik, terima kasih Bu Elis. Nanti kita ngobrol lagi sama Bu Elis. Dan terakhir ada Ibu Anin. Nah ini menarik nih, karena bisnis beliau sebenarnya banyak. Mau yang mana nih? Mau dijelaskan? Terima kasih Pak Haryo, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Senang sekali, terima kasih Pak sudah mengundang ke sini dan memberikan kesempatan untuk berbicara dengan teman-teman. Jadi nama saya Anissa Herdiana, tapi biasa teman-teman selalu panggilnya Anin. Jadi nanti teman-teman boleh panggil Anin aja. Saya datang dari generasi kedua, sebuah family business yang berasal dari Jogja. Jadi mungkin tantangannya di perusahaan kami adalah bagaimana membawa bisnis, core bisnisnya adalah retail, tapi cukup konvensional, beserta masalah-masalah yang konvensional juga gitu. Dan tantangannya di generasi kedua dengan brand yang sekarang saya bawa, di bawahi saya itu Desmodes yang baru berdiri tahun 2016 adalah bagaimana memodernisasi brand muslim ini untuk bisa bersaing di pasar nasional. Lebih seperti itu Pak. Ya, sebagai informasi, jadi Desmodes ini adalah retail fashion untuk busana muslim ya. Betul Pak. Oke. Nah, jadi teman-teman udah ada gambaran gitu bisnis beliau masing-masing seperti apa. Nah, kita ingin menggali dari masing-masing pandangan beliau terkait perspektif pemilik bisnis tentang karyawan ideal.
Nah, ini kan susah-susah gampang. Kenapa? Karena jarang sekali itu teman-teman, baik yang hadir di ruangan maupun di Zoom, itu yang proses rekrutmennya langsung dengan owner. Biasanya pasti ada HR-nya dulu. Owner itu nanti udah tahapan kesekian lah. Tapi biasanya awal-awal pasti dengan HR dulu. Nah, padahal menurut saya, dan Om Pit tadi juga sudah sampaikan gitu, kuncinya itu sebetulnya bukan memahami apa yang diinginkan oleh HR, tapi memahami sebenarnya owner ini membutuhkan karyawan dengan karakteristik seperti apa. Nah, untuk sampai ke sana, saya mau nanya nih ke masing-masing panelis. Pak Santo, kalau di Sunville Manggala Pharma, ini sebenarnya Pak Santo pasti punya visi ke depan. Dan visi itu pasti akan menemui banyak tantangan. Kira-kira kalau dari perspektifnya Pak Santo, tantangan terbesar apa sih Pak untuk mencapai visi Sunville Manggala Pharma ke depannya? Bisa Oke. dari aspek manapun ya Pak ya, Ya. nggak harus dari people, dari aspek manapun. Terima kasih Pak Aryo. Jadi di dalam business owner, ya kita sebagai founder gitu ya, kita harus mengamati setiap perubahan. Kita harus terbiasa dengan perubahan. Termasuk juga teman-teman yang ada di sini harus terbiasa dengan perubahan. Ancaman apa tantangan apa yang akan kita hadapin, yang harus kita ini adalah, tadi sudah dijelaskan Pak Peter, dunia tidak baik-baik saja. Kalau dunia tidak baik-baik saja, kita harus belajar lebih keras. Apa yang terjadi, jangan sampai orang sudah belajar duluan. Jadi poinnya adalah kita harus mencoba dulu sebelum orang lain mencoba. Karena kenapa? Setelah kita mencoba, kita mengetahui masalahnya apa. Jadi kalau kita berbicara ancaman, apa yang menjadi ancaman itu Pak, kita harus bisa menciptakan solusi untuk ancaman itu. Jadi ancaman terbesar kita adalah diri kita. Mau nggak kita mau belajar untuk perubahan? Itu Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Santo. Kalau Bu Elis, kira-kira tantangan terbesar apa yang dihadapi Kayak Bumbu? Kayak Bumbu tadi Bu Elis sudah cerita dari 1.000 packs, sekarang bisa 5.000 packs, kedepannya pasti kan ngincar 10.000 packs, bahkan mungkin 100.000 packs. Nah, untuk sampai ke sana kira-kira tantangannya apa aja nih? Kalau di kita masih lebih kecil gitu ya dibanding Pak Santo dan Ibu Anissa gitu. Kalau kita si SDM sih. Soalnya semakin kayak kita tuh dari 10 packs ke 1.000, 1.000 ke 5.000 tuh SDM kita nambah. Kita butuh yang lebih apa ya bahasanya. Dulu mungkin kita udah deh kita random siapa yang mau kerja kita rekrut gitu ya. Tapi sekarang udah lebih ke menuju ke profesional gitu. Terus customer kita banyak mulai B2B, mereka mulai kritis, harus visit segala macam. Kita butuh SDM yang benar-benar kredibel dan apa ya, mungkin bukan sorry itu saya ya. Kalau dari sisi saya owner, banyak yang saya juga sering ngobrol, kami tuh mungkin nggak takut untuk keluar uang, biaya lebih untuk SDM. Tapi permasalahannya sometimes tuh ketika kita udah keluar lebih tidak sesuai ekspektasi gitu. Jadi mungkin SDM ini jika mengerti gitu ya bahwa owner itu tidak takut keluar uang gitu ya. Misalkan kita keluar berapa ya? 10 juta gitu. Tapi yang dihasilkan 100 juta, 200 juta, ya kenapa tidak gitu. Nah seringkali yang terjadi adalah udah keluar 10 juta minus gitu ya. Bukannya malah nambah. Mau minta berapa? 20 juta, 30 juta. Mungkin bisa, ayo. Cuman hasilnya gimana gitu sih Pak kalau saya. Ya, jadi terkait dengan SDM-nya ya. Oke. Kalau Bu Anin? Nah, ini mungkin kalau dari kami tuh karena di industrinya fashion ya Pak ya. Fashion udah gitu retail. Jadi ini industrinya benar-benar padat, marketnya sangat saturated. Kita mau ngomong mass casual wear, mau bilang modest wear, mau bilang batik gitu. Sekarang udah benar-benar padat dan noise-nya tuh banyak banget. Karena barrier of entry masuk ke industri fashion itu di Indonesia tuh sangat-sangat rendah. Jadi semua orang bisa bikin brand gitu. Nggak punya fasilitas produksi, maklun bisa. Nggak punya fasilitas produksi, impor bisa gitu. Dan kaitannya dengan itu, mungkin saya kayak menyaring dan menyimpulkan juga gitu. Masalah tantangan yang dihadapi sama Pak Santo tadi bilang perubahan jelas. Karena kita harus keep up terus
Saya kadang-kadang ngerasa di industri fashion ini kayak lagi jalan di roda hamster, Pak. Terus gitu ya, harus bikin sesuatu terus gitu. Karena kalau udah once kita nggak berisik di luar, nggak bikin event, nggak keep up with the trend, udah orang akan dengan mudah tuh akan lupa. Dan itu big investment juga. Jadi tentang perubahan kita harus sensitif dan relatein ke SDM juga. SDM-nya juga harus aware kalau di industri fashion itu tuh sangat banyak perubahan yang harus kita keep up gitu. Dan nggak boleh kita stay di zona nyaman gitu, Pak. Jadi mungkin tantangannya adalah kombinasi antara kita sensitif sama perubahan sama SDM-nya juga harus aware terhadap itu. Jadi kita sebagai owner juga nggak jalan sendiri nih, kita pengen terus adaptif gitu, tapi SDM-nya mungkin belum ada awareness ke situ. Ya. Nah, itu teman-teman. Maksud saya adalah kenapa saya mengajukan pertanyaan itu. Sebenarnya tantangan terbesar atau permasalahan terbesar yang dihadapi oleh beliau-beliau ini apa sih gitu. Karena begitu teman-teman memahami permasalahan apa yang dihadapi oleh owner, permasalahan apa yang dihadapi oleh perusahaan, sebetulnya kita jadi paham bagaimana kita harus menempatkan diri untuk bisa menjadi solusi dari permasalahan tersebut. Jadi misalnya Pak Santo, permasalahannya adalah perubahan yang berlangsung sedemikian cepat. Kita belum bicara kompetisi ya Pak Santo ya. Itu kompetisi di luar sana untuk maklon kosmetik itu luar biasa ternyata. Saya itu baru ngeh bahwa ternyata perusahaan maklon kosmetik di Indonesia itu banyak. Dan saya baru tahunya itu adalah setelah kenal Pak Santo. Pertama kali kenal Pak Santo, apa sih bisnisnya maklon kosmetik gitu kan. Terus saya coba search tuh Pak Santo. Ternyata banyak sekali gitu kan. Saya mikir, wow, Pak Santo ini persaingannya itu luar biasa. Begitu juga dengan Ibu Elis. Kita bicara catering services. Untuk, katakanlah, berarti saat ini yang disasar B2B ya, Bu Elis ya. Perusahaan B2B, kalau misalnya teman-teman main ke pabrik, main ke manapun gitu ya, coba tanya, ada nggak perusahaan catering yang menyuplai makan siang untuk karyawannya? Pasti ada. Dan itu bisa jadi teman-teman masuk ke 10 perusahaan, itu akan ada 10 perusahaan catering yang berbeda. Nah, demikian juga bisnis fashion, apalagi fashion ya. Dan itu tambah lebih gila lagi. Teman-teman masuk ke mall, nggak usah jauh-jauh lah, di sini aja. Di sini sih memang lebih banyak F&B ya. Tapi kalau misalnya kita melihat itu yang namanya fashion retail, apalagi Muslim fashion ya, itu persaingannya luar biasa. Jadi sebetulnya business owner itu menghadapi berbagai tantangan dan tadi yang beliau-beliau sampaikan itu cuma satu aspek aja loh teman-teman dari sejumlah tantangan yang dihadapi oleh business owner. Jadi saya menekankan kembali sebetulnya adalah bagaimana teman-teman itu mau di fase apapun. Entah teman-teman ada yang fresh graduate mungkin, ada yang sudah berpengalaman 5, 10, 15, 20 tahun, itu sebenarnya sama. Solusi apa sih yang bisa kita berikan untuk owner? Untuk mendudukkan konteksnya supaya lebih jelas. Pak Santo saat ini jumlah karyawan berapa Pak? 128 Pak. 128. Oke. Dan Pak Santo pasti nanti melihat ke depan ketika ini sudah berkembang sesuai dengan visinya Pak Santo, kira-kira jumlah karyawan berapa Pak? Oke. Jumlah karyawan itu seiring dengan perkembangan bisnis Pak. Betul. Kemudian yang sekarang dihadapi oleh business owner adalah yang tadi yang disampaikan adalah bagaimana pandangan antara karyawan dengan business owner. Ini yang selalu jadi masalah. Kalau kita di Indonesia ini adalah adanya asosiasi ya. Beberapa teman-teman saya dari luar negeri mau masuk di Indonesia, satu yang paling ditakutkan, masalah tenaga kerja. Padahal kita mau menyadari, tadi saya sampaikan, SDM ini adalah aset intangible yang paling dibutuhkan oleh perusahaan. Maka dari itu, kami sebagai business owner mau dan tidak mau harus ikut perubahan. Menggunakan revolusi teknologi yang tadi sampaikan. Kami kalau berbicara investasi jauh lebih mahal. Kita belum tahu pasar jalan apa enggak. Kita sudah investasi teknologi yang begitu mahal. Sedangkan di sisi lain kita tahu kita butuh SDM yang handal. Karena ada ketakutan dan ancaman itu
mau tidak mau kita juga harus mengalihkan ke teknologi. Itu. Jadi sebenarnya apa yang harus kita ini, kalau tadi Bapak sampaikan salam, kalau saya sampaikan ke ISR saya adalah LBP. Jadi bukan Luhut Binsar Panjaitan ya, izin ya, mohon maaf. Satu itu cari dulu orang yang mempunyai loyalitas yang baik. Jadi kalau bisa itu, kalau bahasa kami, kalau digores darahnya itu keluar nama perusahaan. Gitu loh. Itu paling penting, karena harus punya loyalitas dulu. Nah, teman-teman di sini, ayo, kalau mau berkembang, mau cari kerja, harus punya loyalitas dulu. Jangan hitung-hitung dulu, ini dulu, belum pulang lembur, udah hitung dulu. Loyalitas dulu pertama. Kedua adalah harus bertanggung jawab. Tugas yang diberikan tuh bertanggung jawab, jangan dilempar sana pekerjaan orang di ini. Kemudian ketiga, semua bisnis owner maunya apa? Terima jadi, problem solving. Ada masalah, diselesaikan. Pak, masalah saya selesai. Senang nggak? Senang. Di mana-mana yang tadi disampaikan orang susah cari kerja, sebenarnya kami juga susah cari pekerja. Kita butuh orang-orang seperti begitu. Ya itu Pak Haryo. Ya, yang ini. benar. Ya itu yang saya ini kan Pak Santo. Bener kan, berapa kali sebenarnya saya ngomong gitu. Banyak yang mengeluh, wah susah cari pekerjaan. Dari Pak Santo dengar sendiri kan, susah cari pekerja. Jadi sebenarnya Betul. ini ada sesuatu yang nggak nyambung. Bagaimana menyambungnya? Nah, itu nanti sesi saya setelah makan siang. Jadi targetnya berapa Pak Santo? Karyawan berapa kalau misalnya visi tercapai ini untuk Sunfil Manggala Pharma? Gini, jadi kalau berbicara Sunfil Manggala Pharma, kita dalam berbisnis harus diikutin dengan apa tujuan kita. Jadi kalau kita berbisnis itu bukan hanya uang. Pada prinsipnya kita semua butuh uang, betul ya. Tapi ada nilai yang paling tinggi. Bagaimana kita bisa berguna untuk orang banyak. Jadi kalau Bapak tanya saya berapa Pak, kalau saya punya kemampuan masih dikasih ridho sama yang di atas Pak, saya akan menciptakan lapangan kerja sebesar-besarnya Pak. Supaya untuk kesejahteraan dan kemakmuran bangsa Indonesia Pak. Mantap. Dan itu kalau orang lain yang ngomong itu saya mikir wah pencitraan. Kalau Pak Santo yang ngomong saya percaya. Pak Santo ini sungguh-sungguh loh. Ini kalau misalnya punya niat gitu jadi itu. Terbukti beliau sebelumnya bisnisnya distributor telekomunikasi ya. Dan kemudian beralih ke Maklon Kosmetik. Itu kalau misalnya nggak benar-benar, nggak sungguh-sungguh nggak mungkin jadi itu. Oke, nah Bu Elis, saat ini karyawan berapa dan visi ke depan Bu Elis ini kira-kira akan bisa nambah jadi berapa lagi nih total karyawan? Sekarang 35. 35. 35. Kedepannya berapa ya Pak? Kita ya balik Katakan lagi misalnya sih. udah berhasil sampai 15.000 packs per hari. Nah itu kira-kira kalau 15.000 packs berarti berapa orang yang dibutuhkan? Ratusan sampai ribuan sih. Soalnya sekarang tuh 35 kan karyawan tetap. Tapi kadang kalau lagi ada padat ada daily worker gitu-gitunya. Ya mungkin bisa sampai berapa? Daily worker ya mungkin 10 10 ya. 10 15 gitu. Oke. Berarti itu bisa nembus 3 digit jumlah karyawan, ratusan ya. Iya, ratusan. Oke, kalau Mbak Nin? Kalau di brand sendiri, di brand Desmodus itu kita 30 sampai 35 ya Pak yang 30. organik. Kemudian kita ada manufaktur sendiri. Nah, itu karyawan di manufaktur itu 20 di luar penjahit. Mungkin kalau sama penjahit kita total bisa 80-85 orang. 80. Gitu. Ke depannya, nah ini salah satu yang saya belajar juga dari banyak owner brand lainnya adalah bahwa investasi itu lebih baik kita gunakan untuk valuasi brand. Kalau kita punya manufaktur tuh sebenarnya cukup kita lean manufacture aja karena sekarang banyak sekali opsi untuk membesarkan kapasitas produksi. Di luar kita harus gedein pabrik, nyewanya lagi tuh banyak sekali opsi gitu. Sekarang kita bisa kerjasama nantinya kalau memang kita butuh peningkatan di kapasitas produksi. Saya yakin tuh Maklun garment di Indonesia tuh banyak sekali juga yang bisa kita kerjasama dengan brand. Gitu, Pak. I see. Oke. Nah, ini sebenarnya banyak sekali hal yang bisa kita diskusikan, tapi saya justru malah membuka kesempatan untuk teman-teman nih. Saya yakin teman-teman pasti akan punya banyak pertanyaan dan ingin tahu gitu perspektif dari business owner itu sebenarnya apa sih terkait dengan hal-hal yang mungkin teman-teman ingin
tanyakan. Termasuk di dalamnya adalah untuk teman-teman yang di Zoom, itu juga boleh nanti ajukan pertanyaan via chat, ditujukan ke siapa, apakah ke Pak Santo, Ibu Elis, atau Ibu Anin. Dan teman-teman yang di ruangan juga dipersilakan, karena ini konsepnya adalah kita interactive discussion, jadi saya nggak mau saya terus yang ngomong, beliau-beliau yang ngomong, jadi mendingan kita berdiskusi aja. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya, karena dalam hal ini sebetulnya banyak banget ilmu yang bisa didapatkan dari beliau-beliau, perspektif langsung dari owner, dan saya minta teman-teman tidak melihat dari skala perusahaan ataupun omset. Karena ada yang bilang, ya Pak Santo, Bu Elis, Bu Anin, UKM itu sebenarnya adalah singkatan dari usaha kecil miliaran. Omsetnya nggak main-main loh. Teman-teman tuh banyak yang alah UKM. Teman-teman, itu saya udah sering ketemu dengan para pengusaha UKM yang tampilannya tuh amat sangat biasa, dan kemudian tiba-tiba ketika kita datang ke pabriknya, itu total nilai mesinnya ratusan miliar. Mesinnya saja. Mesin-mesinnya saja ratusan miliar. Pak Santo sama Bu Elis tahu tuh siapa orangnya. Ya, jadi itu orangnya sama sekali tidak meyakinkan. Jadi silakan kalau misalnya ada yang mau mengajukan pertanyaan. Pak Rudi, silakan Pak Rudi. Pakai supaya di Zoom bisa dengar. Oke. Kenalkan, nama saya Rudi. Saya sebenarnya cuma konten kreator aja di LinkedIn. Rendah. Sama di Instagram kalau mau follow Coach Rudi Adrian. Nggak banyak followernya, masih banyak kan Pak Peter. Pertanyaan gini, dan kebetulan saya handle klien coaching banyak, terutama yang pengen switch karir. Nah, teman-teman kan sudah punya bisnis yang sukses nih. Kalau ada kandidat yang dia memang tujuannya ketika apply dan dia itu switch karir, pertanyaan apa yang jadi penentu buat teman-teman tanyakan saat lagi interview untuk orang yang switch karir nih? Gitu, kalau boleh share. Itu aja sih. Thank you. Ditujukan ke siapa? Tiga-tiganya. Oke, semuanya. Thank you. Dari Mbak Anin dulu mungkin. Asumsi saya switch career dari industri dia yang lama ke industri yang dia industri bisnis saya berarti apa, karena dia apply ke saya. Oke. Biasanya kalau yang interview dengan saya itu pasti second layer di bawah saya ya Pak. Jadi saya asumsi mungkin levelnya udah head gitu ya. Saya lihat dulu posisi yang dia apply itu apa. Butuh yang jack of all trade atau master of one. Gitu. Kalau memang dia tiba-tiba misalnya dari orang kreatif gitu, dia mau apply untuk posisi yang very administratif kayak finance atau tax, ya mungkin saya akan consider kayaknya enggak ya gitu. Tapi kalau misalnya itu masih posisi yang lebih membutuhkan creativity atau strategic seperti mungkin di sales atau marketing gitu, itu saya masih mau consider orang yang dia punya background dari industri lain gitu. Dia jack of all trade. Yang saya tanyakan adalah pertama ya, kalau memang dia apply untuk posisi-posisi itu, saya tanya kenapa mau pindah industri atau mungkin pindah job title, dan yang kedua kenapa tertarik dengan perusahaan saya gitu sih. Itu biasanya saya jadi salah satu pertanyaan pertama, kenapa gitu. Karena kenapanya harus kuat. Kenapa Pak? Karena perusahaan saya itu ada di Jogja. Jadi ini brand dari Jogja, manufakturnya di Jogja. Jadi kalau orang yang mau apply untuk di posisi second layer, apalagi dia dari industri lain, apalagi dia dari kota lain, saya pasti tanya kenapa gitu. Harus ada alasan kuatnya. Itu sih kalau dari saya Pak. Oke. Saya biasanya orang akan, kalau dia nggak genuine ya Pak, genuine punya interest dan memang ingin mengembangkan diri di industri baru, apalagi harus pindah ke kota baru, itu menurut saya dia jawabannya suka terbata-bata. Somehow saya cukup sharp dalam menilai orang ini sincere atau enggak dalam ininya. Kalaupun dia memang saya pengen karena balik lagi ke Jogja karena keluarga saya di sini atau orang tua saya di sini, atau saya pengen nanti build family slow living gitu ya di Jogja, ya itu saya malah lebih menghargai jawaban yang otentik seperti itu daripada dia ngawang agak overselling gitu. Dari saya begitu. Ya.
Kalau Willis? Sudah cukup dirangkum sebenarnya ya Pak Ibu Anissa kurang lebihnya. Tapi benar sih kalau yang terlalu krusial, terlalu lompat, berat juga gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya biasanya ngobrol agak panjang kalau interviewnya sama saya, kayak saya tanya latar belakang keluarganya, sebelumnya kenapa resign, kenapa begini begitu sih. Terus saya kayak merasa, oh bener itu tulus gitu ya, genuine gitu, kayak oke, kita coba gitu sih. Kalau saya sih lebih kayak banyak ngobrol sih kalau lagi interview tuh, kayak nih orang nyambung apa enggak, terus maksudnya bener apa enggak, dibuat-buat apa tidak. Ya kalau first interview mau gimana ya, terlalu deep susah, tapi at least kita ngerti itu genuine dan kita nyambung gitu, mungkin kita bisa jalan. Menurut saya sih itu sih. Chemistry kuncinya ya. Sulit ya? Iya, tergantung bener. Jadi sebelum Pak Santo nanti itu, makanya kalau saya biasanya adalah saya selalu ketika berhubungan dengan klien, saya selalu bicara dengan user supaya saya bisa paham user ini seperti apa, dan kemudian saya bisa prep kandidatnya supaya nanti ketika ketemu user itu bisa lebih nyambung. Gitu. Pak Santo, silakan. Oke, saya sedikit sharing ya. Sudah dijawab sama teman-teman semua sih ya. Jadi kebetulan kalau biasa interview dengan saya adalah levelnya direksi dan manajer. Mohon maaf karena kita sudah sampaikan, kita sudah pembagian tugas. Ada SR, masing-masing departemen kan bertanggung jawab masing-masing. Pertanyaan mungkin sama, Pak. Kenapa Anda pindah kan gitu? Pasti pertanyaan itu. Nah, tadi Bu Ani sudah sampaikan bahwa biasanya ada orang terbantah-bantah. Kalau saya di level itu, saya nggak pernah minta mereka interview. Yang saya lakukan apa? Ngajak ngopi, Pak. Jadi biar dia relax, santai. Karena kalau interview itu di saat saya, tapi itu interview secara tidak langsung. Karena kalau posisi interview dari face to face, kalau dia jago ngomong, dia akan merangkai kata indah. Bisa aja saya ditipu sama keindahan itu. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau dia yang tadi disebut introvert, nggak semua orang bisa bicara loh, tapi bisa kerja. Banyak orang nggak bisa bicara, bisa kerja. Jadi sebenarnya kita butuh dua. Kalau kita mau jujur, perlunya yang jago kerja, jago bicara. Tapi kita ingat manusia itu terbatas. Manusia itu terbatas. Kita menghargai keterbatasan itu. Kita butuhnya kualitas. Sorry nih, kursi tambah turun nih. Oke. Nah, jadi biasanya kenapa saya ngajak ngopi? Kalau ngopi itu rasanya lebih santai. Awal dia kan pasti akan mempromosikan diri. Karena manusia ini saya harus belajar sama Pak Haryo nih. Bagaimana cara membaca orang. Awalnya dia promosi, semakin dia cerita biasanya semakin tidak nyambung. Nah itu ketahuan nih, bohong nih. Ini bohong nih, orang ini mau pindah nih mulai bohong nih. Nggak sesuai harapan saya. Tapi kalau misalnya yang introvert, kita ngajak ngobrol dari keluarga dulu. Akhirnya dia keluar. Step by step dia keluar. Karena dia merasa dia dekat dengan kita. Dia keluar. Di sini kita tahu, oh ternyata dia bagaimana. Satu hal yang saya harus titipkan ke teman-teman di sini. Kalau mau pindah kerja, satu yang tidak boleh disampaikan kepada business owner. Menceritakan kejelekan perusahaan sebelumnya. Itu satu. Karena kita business owner pasti akan berpikir begini. Orang yang gampang kita rekrut atau pindah ke kita, pasti suatu hari dia akan gampang hilang dari kita. Itu saya bagikan pengalaman itu. Dengan pengalaman saya merekrut orang-orang yang profesional. Jadi bekerjalah dengan dari hati. Makanya kalau kami itu ada satu prinsip, karena saya juga dari pernah bekerja. Saya pernah bekerja juga, saya punya pegangan prinsipnya begini. Jadi harus aku bisa memberi dengan sadar dan bijak. Bahasanya. Kalau bahasa yang pegang. Jadi kebanyakan itu, sorry saya agak panjang ya Pak ya. Aku itu kalau kita mau cari kerja, akunya harus hilang. Kita selalu cari kerja, saya paling pintar, saya mau gaji paling tinggi, saya paling ini. Itu harus dihilangkan dulu dari nol. Apa menjadi tujuan kita? Aku. Ya kan? Kalau kita sama-sama aku, business owner mau aku juga, ya nggak ketemu. Maka kita mau jalan tengah. Jadi akunya harus hilang. Walaupun kita di perusahaan lama itu kita levelnya tinggi.
Ya, berpindah ke sini, kita kan harus tahu kenapa kita berpindah. Pasti ada alasannya. Kalau kita di perusahaan lama sudah nyaman, ngapain kita pindah? Sudah bagus, ngapain kita pindah? Makanya akunya harus hilang. Kebanyakan orang mau join atau segala macam tiba aku paling pinter, aku paling ini. Justru yang paling-paling itu kita koreksi lagi nih. Jangan-jangan yang paling tidak lagi. Itu satu. Kemudian yang kedua, memberi. Aku akan memberi, akannya hilang, memberi. Kalau kita kerja, berikan dulu totalitas kita. Jangan keluarin dulu. Kemampuan saya keluarin 20% dulu. Ya kan? Lihat bayarannya berapa. Ya. Kalau bisa bahasanya, bisnis owner atau perusahaan bayar Rp1, kita kerjain Rp10. Biar mereka tergugah loh. Ini luar biasa nih. Ya kan? Kemudian, berikutnya sudah kita totalitas memberi, kita harus sadar dalam semua pekerjaan kita. Jangan ada modus-modus, kemudian kita perjalanannya kita lupa diri. Banyak kita bekerja itu lupa diri. Setelah masuk, udah pindah Pak, udah punya posisi, lupa diri apa tujuan awal kita. Kemudian yang terakhir harus bijak. Karena saya sampaikan, ini kehidupan. Di dalam kehidupan itu kita berkarir, berumah tangga, berbisnis itu pada prinsipnya sama. Kita harus bijak. Kenapa? Kalau ditanya, kalau sudah nyaman mau pindah nggak? Nggak akan mau pindah. Tapi jangan sampai sudah nyaman menyamankan diri sendiri. Karena apa? Dunia selalu berubah. Ingat, dunia selalu berubah. Karena kita accounting kerjanya cuma mencatat aja. 20 tahun ketemu lagi, Pak kerjanya apa? Saya cuma mencatat faktur doang. Itu nggak mau berubah, nyaman. Tapi kalau itu sudah kita jalankan, kita sudah akunya hilang, kita totalitas sudah memberi, ya kan? Kemudian kita sadar dengan apa yang menjadi tanggung jawab kita harus bijak. Perusahaan ini bermoral atau tidak bermoral. Karena saya sampaikan, banyak juga kita nggak bela business owner, banyak juga business owner yang tidak bermoral. Maunya apa? Bayar sekecil-kecilnya, mendapatkan hasil sebesar-besarnya. Ya kan? Makanya tadi Pak Haryo tanya sama saya, berapa jumlah karyawan yang akan saya rekrut targetnya? Tidak terbatas Pak, selama saya bikin bisnis yang bisa berguna untuk orang lain. Karena kesuksesan tim kita adalah kesuksesan kita. Percaya teman-teman, kita ini semua dibutuhkan oleh perusahaan. Yang biasa permasalahannya adalah kita menjaga jarak antara perusahaan dengan business owner. Kebanyakan saya maunya kerjanya on time ya, on time masuk, on time pulang. Bayarnya setinggi-tingginya, lembur dibayar. Ya wajar sih kita cari ini ya. Tapi apa yang kita beri dulu? Setelah beri, baru. Nah, kalau tadi kita kembali ke bijak, kalau ownernya tidak bermoral, tinggalin. Karena benih kita bagus, kita harus pede dulu. Teman-teman juga harus pede. Di dunia ini kita benihnya bagus gitu loh. Kita harus cari tempat yang bagus, tanah bagus dari kita. Tapi ya kembali lagi, PD-nya itu adalah kembali lagi ke akunya. Jangan akunya belum dibuang, jadi akunya pede. Kita sudah totalitas, kemudian tempatnya tidak baik, silakan pindah. Gitu. Terima kasih, Pak. Kenapa? Karena saya sering sekali bertemu, karena saya selalu di tengah posisinya ya, antara kandidat atau karyawan dengan bisnis owner. Itu selalu kebanyakan yang ketemu. Dalam artian, saya maunya adalah, saya dibayar dulu. Saya dibayar tinggi, baru saya bisa perform. Itu kan, karyawan. Tapi kalau dari perspektif perusahaan, teman-teman kan harus sendiri. Sibuknya dulu. Kalau orang itu layak dikatakan apa? Ini yang sering kali kan jadinya dalam telur dan ayam. Nih gitu. Mana dulu yang mesti diinikan? Tapi kalau saya selalu berprinsip gini teman-teman. Saya selalu melihat bahwa respect on both sides. Ya, jadi pengusaha butuh karyawan, karyawan butuh pengusaha.
Jadi dalam hal ini saya selalu bilang kita ikut orang tidak bisa menetapkan aturan kita sendiri. Jadi mau tidak mau kita harus mengikuti aturan yang ada. Apakah aturan itu sesuai dengan kehendak kita? Mungkin tidak. Tapi pilihan ada kembali di kita. Mau dilanjut atau tidak. Jangan mau tidak dilanjut, tapi kemudian komen di medsos. Spill gitu. Ini kemarin habis ketemu sama owner begini. Nah, di screenshot lagi ininya percakapan via WhatsApp-nya. Nggak usah, kalau misalnya memang tidak, ya sampaikan saja. Baik Pak, terima kasih sudah diberikan kesempatan, tapi sepertinya saya memilih untuk tidak melanjutkan. Itu kan lebih enak, lebih elegan. Gitu. Ya. Oke, next question, ada lagi? Silakan, waktunya masih banyak. Silakan dengan Pak Rizky. Terima kasih. Selamat siang, saya dengan Rizky. Saya ingin bertanya perihal dari segi business owner ya. Kalau di luar negeri kan di situ lebih diperhitungkan orang yang memiliki pengalaman banyak gitu kan. Kalau di Indonesia ini kan mostly itu pasti level akademis dulu yang dilihat gitu kan. Lulusan mana, dia tuh lebih di akademis lah gitu kan. Apakah dari perspektif mereka sama, lebih condong di level akademis atau di level pengalaman gitu dari segi business owner? Street smart atau book smart gitu ya, maksudnya ya. Oke. Ke semuanya? Ya, semuanya. Pak Santo, silakan. Oke, terima kasih. Pertanyaan bagus. Jadi pada prinsipnya kita harus mengenal ada 3 kelas. Karyawan itu ada 3, ada high, middle, dan low. Jadi kalau ditanya sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalnya berbicara dengan teknis, biasanya pendidikan itu tidak terlalu diperhatikan. Karena berbicara teknis, tinggal di training, kemudian menjalankan teknis. Level yang middle itu dibutuhkan. Karena kenapa? Karena kalau berbicara middle itu berbicara strategi plus teknis. Dia harus memahamin, karena bukan sebagai pembuat kebijakan, tapi menjalankan strategi. Jadi orang-orang itu juga harus punya pendidikan formal dan informal. Nah, pertanyaannya sebelum masuk ke high ya, apakah kalau tidak punya pendidikan informal tidak bisa menjalankan itu? Kalau nggak salah kemarin saya dengar dari Pak mantan Menteri Perhubungan Pak Jonan ya, ternyata ada direktur PT KAI itu lulusan SMA. Kalau kita berbicara seorang direktur, karena apa? Based on pengalaman. Kemudian yang berikutnya top management. Top management itu tetap teman-teman, ada satu pepatah mengatakan praktek tanpa teori tidak sempurna. Teori tanpa praktek tidak berguna. Jadi mau dan tidak mau kita semua harus siap untuk ke sana. Mungkin itu dari perspektif saya. Terima kasih. Oke. Lanjut, Welis. Iya. Kalau Pak Santo ini karena banyak jenjangnya gitu ya, jadi lebih clear. Kalau saya, sepengalaman saya sih, dulu saya lihat gitu, tapi sekarang saya pernah ada satu orang di bidang yang sama, jadi satu dari universitas biasa aja, pendidikannya juga biasa aja hasilnya, tapi satu tuh universitas terkenal. Saya tertarik juga, pengalamannya oke. Tapi ketika di lapangan, entah kenapa itu yang lebih baik itu justru yang universitasnya biasa aja. Jadi menurut saya untuk yang pertama udah pasti interview, kita ngobrol, kita nyambung, dia genuine. Oke, saya rekrut yang kayak gitu. Kalau ada 2 kandidat ya, yang satu terasa tidak genuine, terasa tidak nyambung, yang satu oke gitu, walaupun universitasnya tidak terkenal yang satunya, mungkin saya akan pilih universitasnya tidak terkenal. Kalau di skala usaha saya ya yang saya jalani kurang lebih 6 tahun ini, itu sih Pak kalau saya. Oke, kalau Mbak Nin? Oke. Kalau ini kayak harus menyeimbangkan antara ini ya Pak, fakta realitanya gitu ya di lapangan. Saya sebagai ini perusahaan keluarga saya itu sudah berarti hampir 40 tahun gitu. Dan talent pool kalau kita bilang di Jogja tidak kekurangan universitas bagus. UGM, ada UMY, UII, UNY gitu. Tapi yang tricky adalah ketika kita punya perusahaan di Jogja,
talent pool yang bagus, itu pasti nggak mau dia stay di Jogja. Jadi kalau ada talent dari universitas bagus, dia tetap di Jogja, kita tanya, lo kenapa? Ada apa nih gitu kan? Ada Cinta faktor apa Jogja. yang menahan dia? Karena biasanya setahu saya ya, bahkan talent-talent yang sudah masuk di perusahaan kami gitu ya, pasti setelah 3-4 tahun pasti dia akan seek for better opportunities di kota-kota besar gitu. Jadi saya pun juga pernah tertipu dengan lulusan S2 UGM gitu ya Pak. Wah, ini kurang keren apa lagi nih? S2 UGM, terus suatu interview bagus gitu, dan dia mau kerja di Jogja. Wah, jackpot nih kan, kata saya. Ternyata zong juga gitu. Jadi based on experience, saya lebih ngelihat ke pengalaman, dan lebih bagus lagi kalau kita bisa cross reference ke Ya. tempat kerja sebelumnya. Betul. Kalau dia punya pengalaman, kecuali anak ini benar-benar fresh graduate ya. Tapi balik lagi juga mungkin seperti yang Pak Santo tadi bilang, juga tergantung levelnya dan tergantung bidang atau departemennya dia. Itu menurut saya juga ngaruh, karena kayak anak-anak di brand kami ya, yang dia in charge untuk branding, kemudian untuk partnership dengan KOL, dengan influencer, terus yang desain, itu menurut saya sih background education itu nggak, lebih ke mindset dan attitude-nya yang lebih berpengaruh daripada background pendidikan. Oke, Gitu. baik. Nah, Mas Riksi, mungkin saya sedikit nambahkan gitu ya, dari pengalaman saya gitu. Saya kebetulan udah sering kali itu placement kandidat di level manajerial ke atas, itu yang latar belakang universitasnya tuh agak antah berantah gitu. Artinya, betul seperti yang tadi semua panelis Pak Santo sampaikan, Bu Elis sampaikan, Bu Anin sampaikan, pada akhirnya yang dilihat apa? Experience. Nah, proven experience inilah yang ibaratnya itu benar-benar bukan cuma ngomong doang tadi yang seperti Pak Santo sampaikan di awal gitu ya. Banyak ngomong biasanya ini nggak ada isinya nih malah gitu. Pinter ngomongnya tapi nggak ada buktinya. Nah, bagaimana cara kita ketika katakanlah misalnya nih, kita bukan berasal dari universitas yang top, tapi kita yakin bahwa kita itu bisa jadi problem solver, satu. Kemudian dua, kita itu memang benar-benar istilahnya apa yang kita lakukan itu terbukti. Nah, sehingga nanti pada akhirnya bagaimana cara untuk memastikan bahwa kita itu proven. Seperti tadi disampaikan oleh Bu Anin. Apakah ada orang atau atasan di perusahaan kita sebelumnya yang bisa mengkonfirmasi kompetensi kita, kapabilitas kita. Jadi reference check dan background check itu sangat penting, teman-teman. Jangan sampai nih, ibaratnya teman-teman mengklaim di CV, oh bisa begini, begitu dilakukan reference check, oh dia posisinya bahkan bukan di itu. Dulu ada tim saya kalau nggak salah VD itu yang pernah lakukan reference check, ternyata posisinya itu satu level di bawahnya, tapi di CV ditulis satu level di atas. Nah itu kan dari situ aja udah langsung hancur itu. Wah, itu jadi jangan sampai ya. Ibaratnya apa yang tertulis di CV, kalau misalnya perusahaan itu melakukan reference check, maka semua yang tertulis di CV itu bisa dipertanggungjawabkan. Gitu, Mas Rizky. Oke, ada lagi? Tadi Pak Daniel. Oh ya, iya Bu Mita nggak boleh, nggak jadi. Ini Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku ini banget ya, ikut bersemangat nih Pak Haryo, makanya jadi pengen ikut nanya gitu dari diskusi tadi pagi, especially ke Pak Santo. Siap Ibu. I like, otakku bekerja dengan kata-kata gitu Pak, jadi aku nangkap suka kata. Oke, I like what you said earlier, praktek tanpa teori tidak sempurna, teori tanpa praktek tidak berdaya guna gitu. Kebetulan saya profesi saya coaching beberapa eksekutif senior, and most of them banyak banget experience yang jauh lebih dalam gitu Pak, mumpuni banget gitu. But the challenge is semakin kita tinggi levelnya, end game-nya kan sama ya Pak Bu, pensiun, and it's so scary. Apalagi ada di atas itu. Padahal, as I said, experience sangat mumpuni gitu. So mereka mencari yang
seperti dewan kepengawasan, kayak komisaris, manajemen senior lah gitu. Nah, di sini saya ingin tanya pengalaman Pak Santo dan mungkin Mbak Anin gitu atau Mbak Elis juga menyikapi orang-orang senior yang seperti itu gitu. What of the opportunities yang kira-kira kalau mereka mau balik ke workforce jadi kontribusi di perusahaan-perusahaan Bapak Ibu, apa saran usulan gitu? Ini kan kita orang-orang muda ke mereka tanpa mengganggu kehormatan egonya gitu, dan menghargai experience-nya gitu. Mungkin ada feedback atau pengalaman serupa mungkin seperti itu untuk orang-orang senior. Thank you. Bu Mita, coba saya sederhanakan ya. Kira-kira ada nggak sih batasan usia gitu? Jadi Mungkin di luar batasan usia ya, karena gini, mereka ini sebenarnya maaf maksudnya nggak terlalu tua lah gitu, ya, belum 60. Tapi kan mereka adalah orang-orang yang memulai bekerja udah lebih lama dan sebenarnya exposure-nya lumayan gitu, udah pernah di luar negeri gitu. Blue chip juga udah gitu, Fortune 500 udah gitu, so very mumpuni as I said gitu. Tapi semua orang apapun title-nya kan ya, tadi itu end game-nya satu gitu, pensiun gitu. Padahal mereka sebenarnya masih produktif gitu. Kira-kira mungkin ada pengalaman serupa and bagaimana Bapak Ibu menyikapinya menghadapi orang-orang senior seperti ini. Ya. Thank you. Oke. Pak Santo, itu pertanyaan pertama ke Terima Pak Santo. kasih Bu Mita, luar biasa nih pertanyaannya. Kebetulan mungkin saya sharing dengan pengalaman saya Bu. Jadi kembali lagi manusia itu kita kembali lagi kepada internal diri kita. Kita selalu membawa aku. Orang pinter tuh banyak. Karena saya sudah senior, saya sudah expert, saya sudah ini, saya maunya dihormati, dihargai, akunya tinggi. Bagaimana? Harus buang akunya dulu. Akunya harus buang dulu. Jadi kalau kita menghadapi masalah begitu, bagaimana? Kebetulan Bu, banyak senior-senior saya yang luar biasa Bu. Yang saya lakukan apa? Saya ngajak mereka. Pak, bahas karena saya kenal ya sama beliau-beliau ini yang beberapa yang senior-senior ini. Pak, tujuan hidup kita apa? Manusia kita tahu, tujuannya satu ingin kaya, ingin sejahtera. Semua sama kan? Mau agama pun, ras apapun, semua ingin kaya dan ini. Yang kedua, manusia ingin apa? Manusia ingin berkuasa atau bermartabat. Punya gelar, punya pangkat, dihormati. Wah, saya menteri, saya ini. Wah, senang pasti. Munafik kalau dibilang enggak. Yang ketiga, manusia itu pengen apa? Hidupnya nyaman, sehat, panjang umur. Terakhir apa? Manusia semua mau masuk surga. Betul? Ya, itulah yang kita sampaikan pada senior-senior. Pak, kaya sudah. Ya kan? Jabatan sudah, mungkin ada yang Kapolda lah, apalah, atau menteri, CEO, ya kan? Sehat, masih sehat kan Pak? Mau panjang umur kan Pak? Ayo Pak, berkarir lagi Pak. Bantu. Karena apa? Sosialnya harus kita tumbuhkan, kita seangkat beliau Bu. Itu cara kami Bu. Karena kami ada beberapa yayasan juga Bu, banyak senior-senior yang atensi, kita angkat. Kita belum tua, ayo berdedikasi untuk orang banyak. Jadi manusia itu intinya mau diangkat kan, masih sehat, kemudian masih panjang umur. Tujuan kita satu Pak, ketemu di surga. Itu Bu, cara kami Bu. Karena ya pastinya kembali lagi, saya harus sorry to say, untuk bisa masuk ke sana, kita harus punya kelas yang sama. Contohnya, makanya dari itu teman-teman masih muda, jangan mikir yang aneh-aneh. Kerja keras, pakai masa muda ini untuk mencapai prestasi. Begitu kita masa muda sudah punya prestasi, contohnya, wah Bu Mita punya nama besar yang begitu luar biasa. Begitu kalau Bu Mita mau cari saya udah ampun Bu, apa yang Ibu ceritakan, wah ini based on pengalaman, pasti saya ikut. Tapi sorry to say, saya nggak ngomong ini. Oh kita bukan siapa-siapa, kita datang. Bu, ayo berdedikasi. Dia bilang apa? Siapa Anda? Anda apa lebih hebat dari saya? Itulah kehidupan Bu. Kita nggak bisa bilang kita menghindari itu. Tapi kita memahami itu, dari kita kalau kita memahami akhirnya apa Bu? Kita tidak menderita dan kita bisa buat banyak untuk orang banyak Bu. Itu Bu, based on pengalaman saya Bu. Terima kasih Bu. Welis,
Mau ada yang ditambahkan? Saya sih enggak, cuman kalau dari POV saya mungkin saya ini sekarang justru karena terlalu banyak apa ya bahasanya ya, mungkin di luar sana ada mentoring, coaching gitu dari anak-anak muda. Sekarang tuh saya lagi ngelihat malah yang senior-senior nih. Jadi kayak kemarin saya ikut kelas namanya Pak Budi Isman gitu, beliau CEO-nya Coca-Cola dan lain-lain. Terus sekarang ada Pak Subiakto, itu dia pakar branding buat Kopiko dan lain-lain. Itu saya malah interest, kayak saya mau tahu POV mereka nih membesarkan perusahaan-perusahaan besar nih seperti apa. Jadi mungkin benar kata Pak Santo ya, mungkin ketika sepanjang usia sebelum dia seniornya juga sudah berkarya dengan baik, sampai dia sekarang udah berapa 60 kayaknya ya, kemarin Pak Budi tuh 50-60 tahun itu yang ikut kelas banyak sekali, saya juga kaget. Dan itu harganya mahal Pak, saya pikir private banget, saya mau gitu, ternyata yang hadir itu 100 orang, semua mau belajar dan mostly masih banyak yang muda-muda gitu. Jadi saya rasa sih nggak ada batasan umur ya ketika memang dia udah benar-benar berkarya ya gitu sih. Manin? Oke, Bu Mita. Jadi kalau ini dari pengalaman yang terjadi di perusahaan saya dulu ya Bu, saya pasti yang Bu Mita coaching ini orang udah hebat-hebat ya. Jadi mungkin ini perspektif dari yang selama ini terjadi. Beberapa orang yang sudah mengabdi di perusahaan papa mama dan pokoknya dia di manajemen udah dia paling puncak lah. Terus habis itu pensiun beliaunya. Nah, dikaryakannya lewat sosial. Jadi kami juga punya yayasan. Itu yayasan, ada yayasan pendidikan, ada yayasan yang ngurusin masjid. Nah itu kadang orang-orang itu kita beri kesempatan lagi untuk tetap kontribut, untuk tetap produktif di usia masa pensiunnya itu untuk masuk ke situ. Dan alhamdulillah mereka juga senang dengan senang hati. Ada beberapa juga yang mereka dari pengalamannya sekarang justru bikin bisnis sendiri gitu. Tapi tricky juga ya Pak, banyak pensiunan yang coba-coba bikin bisnis udah gitu ujungnya gitu ya. Jadi memang kalau mau pilihan safe-nya adalah ya memang tetap kerja untuk sosial seperti di organisasi. Itu juga yang dilakukan oleh papa mama saya sekarang. Nggak bisa kalau nggak kerja, tapi karena mungkin reputasi yang sudah dibangun selama beliau itu di masa produktif, jadi begitu beliau pensiun tuh banyak sekali yang meminta kesediaan untuk menjadi komisaris di rumah sakit, untuk menjadi pengurus pusat di Muhammadiyah gitu-gitu. Jadi benar banget itu tergantung apa yang kita lakukan di masa muda, nggak cuma di CV ya, oh pernah di A, B, C, D gitu, tapi network tuh menurut saya juga sangat penting ketika nanti pensiun akan bisa tetap produktif atau. Tepuk tangan dulu dong untuk para ini. Ini perspektifnya luar biasa. Ada pertanyaan dari Zoom, Mbak Zara? Ada pertanyaan dari Zoom. Ini untuk semuanya, untuk Bapak semua? Ibu ya. Bagaimana pengalaman dan experience dengan para job seeker atau karyawan dari Gen Z? Generasi Z itu pasti menarik banget. Apa yang membedakan mereka dengan karyawan generasi milenial dan generasi sebelumnya di kantor atau perusahaan Bapak dan Ibu? Ini pertanyaan dari Mas Fai di Zoom. Oke, Mas Fai, ini mohon maaf nih, yang hadir di onsite nih nggak ada Gen Z, makanya saya dari tadi ada yang ngaku-ngaku Gen Z gitu, tapi saya tahu pasti usianya bukan Gen Z. Makanya saya lupa, sebenarnya saya tuh udah kepikir tadi, saya tuh mau ngangkat mengenai Gen Z, tapi begitu melihat muka-muka non Gen Z di ruangan ini, jadi tiba-tiba saya langsung blank, dan terima kasih sudah menanyakan. Nah, saya tahu persis yang banyak Gen Z di perusahaannya adalah Bu Anin. Silakan, gimana Gen Z di perusahaan? Gen Z ini tricky ya. Mereka tuh karena gini, kita milenial ini ya kita setengah hidup kita besar dengan teknologi, tapi setengahnya kan enggak gitu. Jadi ada poin di mana kita berhenti keep up dengan tren gitu. Mau nggak mau. Gen X nggak ada teknologi, tadi Pak Peter udah sampaikan gitu kan. Besar jadi, tanpa teknologi. Perkembangan sosmed, terus kemudian tren, apalagi di fashion tuh konten segala macam tuh selalu ada yang baru gitu. Dan itu mau nggak mau sih kalau di brand itu memang membutuhkan perspektifnya Gen Z. Mereka tuh bener-bener kreatif gitu. Tapi gimana cara ngeluarin sisi kreatifnya itu untuk kekerjaan ya, bukan ke hal lain-lain. Karena mereka kreatif dan ngerjain hal lain gitu di luaran sana. Nah itu yang mungkin kita sebagai employer juga perlu punya pengetahuan. Bridging antara sebenarnya sebagai Gen Z itu tuh mereka tuh cari employer yang seperti apa sih
mereka cari iklim organisasi yang seperti apa, reward seperti apa sih yang mereka inginkan gitu. Kadang kita mikir, oh kalau milenial asal dikasih duit jalan lah, termasuk saya gitu kan. Tapi kalau Gen Z ternyata enggak gitu kan. Oke, duit but at what cost my mental health? Oh no thank you kan gitu. Jadi itu yang perlu kita jembatani gitu ya Pak Haryo. Sebenarnya kamu tuh akan blooming di environment yang seperti apa? Apa sih yang kamu mau? Budaya organisasi. yang Budaya seperti apa? organisasi. Tapi tetap untuk teman-teman Gen Z setidaknya saya minta 2 aja. Yang pertama kalau interview tolong research dulu perusahaannya ya. Itu kayak basic requirement. Dan yang kedua, generasi apapun kita, baik kita sebagai employer, business owner ataupun sebagai pekerja, seperti Pak Haryo bilang tadi, trust and respect is earned, not given. Jadi itu tetap harus dibuktikan dulu, baru nanti benefitnya mengikuti. Begitu kalau dari baik, saya terima Pak. kasih. Welis, pasti banyak Gen Z juga ya. Iya, specifically mungkin kalau saya itu yang saya pelajari ya kalau Gen Z khususnya, mereka tuh kan semua sosial media. Jadi memang secara brand tuh kita, apalagi kayak saya ya, catering gitu banyak, saya mau nggak mau harus nge-branding gitu. Jadi yang saya lakukan itu ya selain emang karena saya mau buat tim happy gitu ya, jadi kayak setiap tahun kita pasti outing, mereka pasti posting gitu. Jadi ada beberapa juga timnya kita tuh ngelihat karena oh kayak Bumbu kayak seru, suka outing gitu ya. Selain daripada memang kita mau bikin mereka happy gitu ya, setahun sekali kita outing, terus kita nge-branding di Instagram, terus kayak kita suka buka puasa bersama, itu pasti. Jadi ada event-event yang mereka tuh perlu tampilkan di sosial media. Kalau saya secara brand gitu. Iya karena semua kan sosial media ya zaman sekarang. Jadi kalau Gen Z kurang lebih itunya kita harus berikan makan dulu gitu ya, egonya untuk di sosial media. Selanjutnya mereka bener kreatif banget gitu. Jadi ya sharing one on one, mereka tuh banyak nanya, banyaknya detail lagi nanyanya gitu. Jadi gitu sih kurang lebih. Kalau secara luar dikasih makan, secara dalam ya kita ajak coaching, mentoring gitu ya, ngobrol santai di coffee shop bener gitu. Jadi kalau meeting nggak selalu di kantor, kita di coffee shop deh meetingnya. Nah mereka happy tuh. So far ada beberapa yang bertahan lama tuh gitu. Oke. Gitu sih. Oke, ya. Gen Z kelahiran tahun 97 ke ini ya, 97, 98, 99 dan seterusnya itu sampai 2012 gitu. Pak Santo? Oke. Sekarang Pak mungkin Santo Pak generasinya agak jauh ini. ya. Generasi kita agak jauh ya. Kita milenial Pak ya. Jadi sebenarnya gini, Enggak apa. ini yang menjadi isu ya, Gen Z. Saya sampaikan kepada tim kami, tidak ada yang salah, tidak ada yang memilih generasi. Sebenarnya cuma caranya aja yang berbeda. Tadi kita sampaikan, kita harus siap dengan perubahan. Mungkin generasi milenial caranya begini, generasi Z begini, generasi Alpha ntar begini. Kita sebagai business owner itu harus tidak boleh baper. Kita menyesuaikan. Generasi milenial caranya begini, kita menyesuaikan. Generasi Gen Z begini, maka tenang teman-teman Gen Z, tetap berkarir. Karena pasti saya yakin business owner juga menyesuaikan juga. Sebenarnya itu hanya caranya aja. Mungkin zaman dulu Pak, kita tegak lurus Pak. Pemimpin bilang A, kita A. Gen Z sekarang cari dulu di Google, benar nggak nih? Tapi kita sebagai business owner harus membiasakan itu. Jangan membawa gaya kita. Makanya ini harus belajar Bu Andin nih. Generasi kedua Bu ya. Bagaimana mungkin generasi kedua dengan pemimpin sebelumnya, Bapak bilang, Andin izin. Kan bahasa begitu. Karena saya udah punya anak, mulai saya coaching juga gitu kan. Kita rata-rata, kita salahkan Gen Z sekarang berbeda nggak? Kita harus business owner mengerti dulu. Zamannya udah beda. Zamannya beda. Jadi sebenarnya tidak ada masalah kalau bagaimana menghadapi Gen Z, kita ikutin caranya. Karena sekarang mereka tuh jauh lebih cepat. Kita harus akuin. Justru kita gen yang lama itu harus belajar dari mereka. Gen Alpha kita juga harus siapin. Apa sih trennya Gen Alpha? Kita juga harus ikutin. Jadi kalau misalnya bagaimana cara menghadapi Gen Z, kita sesuaikan aja. Kita kan siap perubahan kan Pak. Jadi setiap perubahan itu bukan masalah buat kita. Yang penting kita mau menyesuaikan itu. Yang penting tujuannya adalah goals kita, visi, misi kita mau kemana. Target kita mau kemana. Itu aja. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan dong sekali lagi buat para panelis. Mbak Sarah, waktunya masih ada? Sudah habis ya? Oke. Baik, berarti saya perlu closing statement dari para panelis. Nah, silakan Mbak Anin. Iya dong.
Terserah. Pokoknya intinya adalah bagaimana sih business owner itu berharap kandidat atau calon employee itu yang diharapkan seperti apa sehingga perspektif mereka juga lebih terbuka. Kita berharap apa dari employee dan juga SDM yang ada di tentunya kita pasti banyak harapan ya Pak sesuai dengan bagaimana mereka bisa menjalani pekerjaannya masing-masing dengan baik sehingga visi dan misi perusahaan tercapai. Itu udah jelas semua business owner pengennya seperti itu. Tapi ini justru konsep saya bagaimana kita sebagai business owner dan employer itu juga harus punya awareness apa-apa saja yang kita harus lakukan supaya bisa menarik talent yang memang akan membawa kita mencapai goal gitu. Kadang-kadang kita pengennya satu arah ini, tapi nggak sadar. Dan ini satu wisdom dari papa saya selalu bilang bahwa orang Indonesia itu paling mudah dan paling bisa thinking dengan contoh. Jadi itu yang kadang-kadang tanya ABCD, tapi dia sendiri ternyata melakukan. Justru, closing statementnya justru itu, you lead by example. Dan itu menurut saya akan jadi insentif paling baik, motivasi paling baik, penggerak paling baik untuk teman-teman yang menjadi tim kita. Oke, baik, terima kasih. Bu Elis, closing statement-nya seperti apa? Kalau saya mungkin ini ya kali ya, kalau buat yang lagi bekerja gitu, punyalah mindset intrapreneur gitu. Intrapreneur itu adalah orang yang masih kerja tapi punya jiwa entrepreneur gitu. Karena ada beberapa case juga di tempat saya, kayak contoh satu aja gitu ya. Jadi ada bagian operational manager saya, waktu itu saya bilang, saya kan belum pernah nge-cut gitu ya syukurnya. Cuma waktu itu lagi kayak slow banget, terus ada beberapa yang menurut saya nggak bagus nih. Kayaknya saya wanti-wanti, kamu coaching dia, coba nanya dia beneran mau atau enggak, kalau enggak kayaknya kita akan cut gitu. Karena waktu itu kayak begitu berapa tahun. Terus dia bilang sama saya, aduh manggilnya Ci gitu, jangan Ci, apa yang saya bisa bantu gitu. Kebetulan istrinya kerja di bank, mau saya coba tawarin Ci ke banknya, sampai segitunya. Terus kayak saya merasa, waduh dia aja lebih semangat dari saya supaya timnya tetap aman gitu. Jadi menurut saya banyak banget sih beberapa contoh di tempat saya tuh yang saya juga ngerasa, waduh ini orang punya intrapreneur banget. Dan waktu itu ada satu case besar di masalahnya, karena saya tahu dia sangat helpful buat saya dan intrapreneurnya dalam banget, saya bantuin dia juga segitunya gitu. Jadi buat teman-teman yang masih bekerja gitu, ayo punya jiwa intrapreneur, dan kalaupun mau keluar pastikan nama yang ditinggal itu nama harum. Jadi jangan lagi nama jelek keluar, ntar dari mulut ke mulutnya jelek, apalagi nanti kalau dicek ke perusahaan sebelumnya. Jangan lupa diharumin dulu namanya. Itu sih kalau dari saya. Thank you Bu Elis. Terakhir Pak Santo. Oke, kalau dari saya, kalau kita berkarir dimanapun sama, bekerjalah dengan hati, ya. Kemudian teruslah belajar, bijaklah dalam memilih, rasanya. Karena semua orang itu ada satu yang saya pegang sampai sekarang, itu adalah waktu yang tepat, tempat yang tepat, itu ada orang yang tepat. Oke, terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan untuk semua panelis. Wah, ini luar biasa. Saya yakin pasti teman-teman dapat banyak sekali ilmu, dapat banyak sekali insight dari beliau-beliau ini. Sengaja saya pilih adalah orang-orang yang bisa memberikan perspektif dari industri yang berbeda-beda, dan kemudian dari situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya yang memulai dari nol Bu Elis, kemudian yang pernah punya usaha di bidang lain Pak Santo, dan kemudian dari bisnis keluarga ada Bu Anin. Perspektif ini saya yakin akan bisa memperkaya teman-teman semua, sehingga teman-teman itu tidak istilahnya pakai kacamata kuda bahwa yang saya targetkan adalah multinasional. Ya kalau keterima nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau misalnya nggak keterima, masih banyak loh UKM yang itu tadi saya bilang perlu dibantu untuk tumbuh dan perlu dibantu untuk jadi lebih profesional. Itu dari saya kembalikan ke Mbak Sarah. Terima kasih. Terima kasih Bapak, luar biasa ya diskusi kita pada siang hari ini. Terima kasih juga para narasumber sudah berbagi pengalaman dan sudut pandang yang begitu otentik. Diperkenankan untuk langsung.
Oh, foto dulu. Oh ya baik. Kita foto bersama dulu. Oh baik. Ada tim dokumentasi berkenan dibantu.